Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arkan Ibnu Novatama dan teman saya Alia Syarifah dan beberapa kakak-kakak OSIS dari angkatan 29. Boleh diperkenalkan Kak dari mulai Kak Raya? Halo, aku Raya dari OSIS angkatan 29. Halo, aku Salma Nabila, biasa dipanggil Salma. Aku juga dari OSIS angkatan 29. Halo teman-teman, aku Sinta Herwisa, biasa dipanggil Sinta dari MPK angkatan 29. Nah, karena sudah perkenalan, maka dari itu izinkan saya untuk mempertanyakan kabar kakak-kakak di sini. Sebelumnya Kak Raya, apa kabar kakak? Aku baik, alhamdulillah. Kak Salma? Baik banget, alhamdulillah, dan senang banget Saya. Aku juga sehat banget. Alhamdulillah pada sehat semua kakak-kakak yang ada di sini. Maka dari itu kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Yang pertama adalah gimana sih maksudnya kayak kesibukan yang sedang berlangsung saat ini dan pengalaman organisasi yang sedang berlangsung ataupun mungkin organisasi-organisasi yang sudah pernah diikuti di sekolah ini. Nah, pengalamannya kira-kira ada apa aja nih yang udah kakak-kakak ikutin? Tuh, boleh dimulai dari Kak sama dulu. Oke, kalau misalkan aku sekarang ini kesibukannya cuma menjadi pelajar di kelas 12 SMA. Dan kebetulan aku juga cuma ikut satu organisasi, yaitu organisasi di luar sekolah, namanya Forum Anak. Sebelumnya aku cuma ikut di SMP itu dari mulai organisasi di siswa sekolah atau OSIS yang teman-teman ikutin juga. Di OSIS di periode pertama, tepatnya pas di kelas 7, itu aku pernah jadi bendahara pas di periode pertama. Terus di periode selanjutnya, di OSIS SMP 11, aku menjadi ketua OSIS. Tapi juga sambil dibarengin sama organisasi di luar sekolah nih teman-teman. Aku ikut Forum Anak Kota Depok, itu dari aku kelas 7. Jadi sampai sekarang saat ini kebetulan aku masih di Forum Anak. Aku udah 2 periode selama 4 tahun. Luar biasa. Kalau kesibukan aku saat ini sama masih jadi pelajar di kelas 12, ikut beberapa bimbingan belajar atau les dan organisasi yang sedang aku ikutin sekarang. Aku jadi OSIS di sekolah aku yang sekarang di SMA dan ikut Forum Anak juga, tapi Forum Anak di tingkat kecamatan. Kalau organisasi yang sudah berlalu, aku juga OSIS seperti teman-teman di sini waktu SMP. Waktu di SMP aku OSIS jadi sekretaris 1. Oke, aku kalau dari aku sekarang kesibukannya juga sama kayak Salma sama Raya, jadi pelajar di kelas 12 SMA. Dan di SMA sekarang aku alhamdulillah ikut organisasi karena sebelumnya di SMP ini aku hanya ikut MPK dan itu yang belum terbangun juga ya. Dan baru 2 tahun terakhir, baru dua tahun terakhir MPK di 11 jalan. Jadi pas angkatan aku belum berasa banget lah organisasi di 11. Tapi untuk di SMA ini, untuk periode pertama aku masuk di MTK-nya SMA Negeri Depok, itu jadi bendahara. Dan untuk di periode kedua saat ini aku menjabat sebagai ketua MPK. Dengan organisasi, kira-kira rencana kakak-kakak di sini ke depannya misalnya nih kan sehabis lulus dari SMA sekarang udah kelas 12 ya Kak? Iya. Nah, kira-kira setelah lulus dari SMA yang sekarang ini, nah kira-kira sehabis ini pengen masuk kemana dan tujuannya kira-kira pengen masuk organisasi lagi nggak nih di universitas yang kakak-kakak masuk? Boleh dimulai dari Kak. Oke, kalau aku rencananya dari setelah kelas 12 ini pengennya langsung masuk ke kuliahan. Terus juga kalau misalkan ditanya mau ikut aja nggak sih organisasi di luar universitas maupun di dalam universitas, pastinya mau. Karena kayak kalau misalkan dari dulu udah ikut organisasi terus sekali nggak ikut organisasi itu kayak bingung gitu mau ngapain. Akhirnya pasti nyari kesibukan kan. Pastinya nanti bakal ikut sih organisasi yang ada di dalam universitas maupun di luar universitas. Selanjutnya boleh. Ya, kalau aku setelah lulus dari SMA aku mau lanjut ke perkuliahan juga, dan untuk organisasi aku masih mau untuk ikut organisasi ketika nanti sudah lulus dari SMA, yaitu di jenjang perkuliahan maupun di dalam perkuliahannya maupun di luar perkuliahannya, karena pasti vibe-nya dan orientasi organisasi saat di kuliah dan SMA dan atau SMP itu kan juga pasti beda, dan kita juga mau banget explore dunia lagi di masa yang masih muda ini. Jadi aku main banget untuk ikut organisasi dan ya semacam kegiatan-kegiatan lainnya saat nanti kuliah. Nah, boleh untuk Kak. Ya aku sama pastinya sama Salma sama Raya, pasti pengen kuliah di PTN terlebih kan. Terus untuk ikut organisasi di kuliah nanti juga pasti mau, apalagi semester 1 tuh gencar-gencarnya buat ikut organisasi apa aja dicobain, mau itu di dalam perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Nah,
selanjutnya kira-kira kakak-kakak di sini boleh nggak nih kasih tips and trick mungkin untuk saya dan Akan serta teman-teman yang lain, kira-kira gimana sih tips and trick supaya apa ya lebih bisa percaya diri, atau mungkin ada beberapa orang di luar sana nggak tahu tips and tricknya gimana caranya supaya bisa masuk organisasi atau lain sebagainya, mungkin boleh dari kasih duluan. Mungkin dengan berani bertanya kali ya, apalagi misalkan nanti kalian masuk ke SMA, itu kan lingkungan baru, itu berani bertanya, ini organisasi di sekolahnya ada apa aja, terus cari-cari kakak kelas lah, pasti kan di SMA tersebut pasti ada kakak kelas dari alumni SMP yang sama kan, itu juga bisa ditanya-tanya, kan gimana ya buat bicara organisasi kayak gitu. Selanjutnya boleh dari Kak sama. Kalau misalkan aku mungkin sedikit cerita kali ya. Dari awal aku join organisasi itu pertama banget emang di SMP 11. Pas di periode pertama aku menjabat sebagai bendahara, itu pastinya aku bingung banget dan bener banget kayak yang Kak Sinta bilang, aku pasti nyari kakak kelas yang pernah aku kenal di SD sebelumnya, dan ternyata beneran ada nih satu kakak kelas di SD yang ternyata ikut OSIS juga di SMP 11. Kebetulan kakak kelas aku ini dia menjabat sebagai sekretaris dan aku menjabat sebagai bendahara. Dan pertama kali yang aku lakuin itu pastinya banyak banget hal yang aku tanyain ke beliau ini, karena dimanapun juga kan aku baru join organisasi ya, pasti kalau misalkan nggak tanya pasti sesat di jalan dong, pasti mau nggak mau aku pasti bertanya. Dan menurut aku kalau misalkan kita nggak malu buat bertanya dan mau tahu segala hal, kita bakal lancar gitu loh buat ngejalanin kehidupan organisasi selanjutnya. Apalagi kalau misalkan dari adaptasi dari SD ke SMP, menurut aku lumayan sulit kan ya, kayak dimana SD kita masih kanak-kanak, terus di SMP kita adaptasi menjadi remaja. Apalagi kalau misalkan udah ikut organisasi itu banyak banget kesibukan dan juga kayak beberapa hal yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, jadi kita wajib banget buat tanya. Terus kalau misalkan buat takut untuk nanya, selain kita berani tanya, pasti kita juga ada struggling untuk takut nanya kan. Yang pertama menurut aku kita harus percaya diri dan jangan pernah ngerasa puas diri untuk kayak oh aku udah tahu nih segalanya, aku udah tahu nih tentang ini. Kalau misalkan kita tuh sebenarnya cuma tahu sedikit aja informasi tentang organisasi, misalkan tentang OSIS itu sendiri ataupun tentang sekolah yang kita baru sekolah di situ. Jadi jangan pernah takut tanya dan juga jangan pernah sombong diri kalau misalkan kita udah tahu apapun itu. Jadi mau setahu-tahu kita pasti ada kakak kelas ataupun teman-teman yang lebih tahu dari kita. Jadi jangan pernah takut untuk sharing ataupun tanya. Terus mungkin buat selanjutnya jangan pernah takut juga buat nyoba hal baru kali ya. Karena menurut aku kalau misalkan kita takut untuk nyoba hal baru, kita pasti bakal stuck di situ-situ aja dan bakal kayak nggak berkembang gitu. Kalau misalkan kita berani buat nyobain hal baru, pasti kita bakal berani untuk lebih berkembang dan juga bakal bisa diajak-ajak juga sama kakak kelas gitu sih. Jadi intinya mah ilmu padi ya Kak, Iya, semakin banyak ilmunya semakin nunggu. Yes, betul. Nah selanjutnya boleh dari Kak Aya. Kalau tips dari aku berani buat berdiri di kaki sendiri. Jadi mungkin kalau SMP tuh banyak temen-temen yang masih takut buat ikut OSIS karena nggak ada temennya gitu kan. Aduh aku sendiri yang masuk OSIS, temen-temen aku nggak ikut OSIS. Itu banding temen-temen ikut aja, jangan takut kalau nggak ada temennya, karena temen masih bisa dicari. Tapi kalau misalkan teman-teman kalah sama rasa takut, teman-teman nggak bakal dapat experience yang teman-teman lain tuh ngerasain itu. Jadi mendingan kalau misalkan masih takut atau malu-malu untuk tampil ataupun untuk ikut organisasi, mending tabrak aja rasa takutnya buat ikut dulu organisasinya atau untuk tampil di depan teman-teman semua. Karena misalkan masih malu untuk ngajak temennya, kayak ajak aja nggak apa-apa, karena apa yang kita katakan ke teman-teman atau apa yang kita tampilkan ke semua orang nggak mungkin semua orang itu bakal ingat terus. Jadi misalkan teman-teman takut, aduh nanti salah ngomong nggak ya, aduh nanti gimana ya tampilnya, teman-teman mending ajak aja atau mending tampilin yang terbaik aja biar teman-teman juga nggak nyesel nantinya kalau nggak dicoba. Jadi mendingan teman-teman harus berani berdiri di kaki sendiri dan mencoba semua halnya. Nah selanjutnya kira-kira motivasi apa sih Kak yang sampai ngebikin Kakak sampai bisa maju ke titik yang sekarang? Misalkan dari SD nih Kak, kayak pasti bakalan ada motivasi yang sehingga membuat kakak-kakak kayak mau deh masuk OSIS supaya nanti bisa lebih berkembang lagi ke depannya atau lain sebagainya. Mungkin boleh dijawab dulu oleh Kak Aya. Motivasi aku adalah aku ingin keluar dari zona nyamanku waktu itu. Pas kelas 7 lagi daring, terus pas kelas 8 udah mulai PTM setengah hari gitu. Aku tuh beneran mau keluar dari zona nyamanku yang kalau di kamar terus kayak drakoran terus, apalagi sekolahnya online. So aku pengen banget buat
explore gimana pas offline tuh selain bisa ngerasain belajar langsung di kelas dan di sekolah setelah sekian lamanya belajar di rumah, pengen juga untuk ngerasain kegiatan-kegiatannya. Jadi kayak di luar ekskul aku coba juga ikut organisasi. Aku ikut organisasi OSIS di SMP itu pertama karena kepo. So aku tanya ke Salma kayak gimana ya cara join OSIS. Kata Salma kamu daftar aja ke kakak kelasnya. Terus akhirnya aku coba untuk ikut OSIS di SMP dan pada akhirnya ternyata aku nyaman dengan lingkungannya dan itu juga motivasi aku untuk nerusin organisasi OSIS di SMA. Gitu ya, luar biasa. Boleh dijawab oleh Kak. Oh, aku waktu itu termotivasinya pasti benar sama kayak Raya mau keluar dari zona nyaman. Tapi waktu SMP tuh dimulai dari waktu kelas 8 itu sempet kayak ada informasi kalau ada MPK, ada ketua MPK. Terus ya udah akhirnya dari kelas 8 aku dulu di 82 itu kepilih aku sama salah satu temanku. Terus itu baru berjalan tuh di akhir kelas 8 kalau nggak salah di akhir kelas 8 itu baru berjalan kita pernah tahap terus sekali. Terus kayak udah tuh nge-stuck di situ aja. Terus pas SMA aku mulai untuk coba daftar lagi, awalnya mendaftar OSIS gak keterima tapi keterima di MPK dan ya kayak ya membara juga sih soalnya di Semanset di SMA aku juga seru gitu ya, semuanya kerja bareng pasti di OSIS 11 juga pasti kerja bareng semuanya. Intinya mah jangan Jangan takut buat buat nyoba. betul gitu karena kita kayak nggak pernah tahu kesempatan itu datang berapa kalinya. Selanjutnya boleh dijawab oleh Kak Sarah. Kalau aku yang pertama banget motivasi terbesar aku tuh karena ngelanjutin kegiatan-kegiatan aku di SD. Kebetulan dari SD tuh udah sibuk sama kegiatan-kegiatan di luar kelas. Selain kayak pembelajaran gitu, aku tuh SD ada sibuk sama 3, mungkin dibilang kayak ekskul ya kalau di SD. Karena kan di SD belum ada organisasi. Aku tuh ada ikut tim jurnalistik, terus tim aksara Sunda, sama satu lagi itu tuh tim kesehatan lingkungan. Jadi dimana kalau di SD aku kebetulan itu tuh semuanya aktif semua gitu. Dan kita banyak banget proker-proker, terus banyak juga kayak kegiatan-kegiatan di luar kelas yang kalau misalkan aku nggak melanjutin itu sayang gitu loh. Dan dimana kalau misalkan di SMP kan udah ada yang namanya organisasi siswa di prasekolah ya. Jadi langsung banget kayak aku harus dari ini, OSIS ini. Walaupun aku kira bakal jauh beda gitu loh kayak OSIS di SMP sama kegiatan-kegiatan aku pas SD. Ternyata enggak, ternyata kayak hampir sama dan bahkan di OSIS SMP tuh malah cuma lebih ke buat berkembang aja. Tapi bener-bener kayak kalau misalkan pas di SD mungkin baru kenal hal awalnya aja, baru kayak ikut-ikut program-programnya aja, belum membuat programnya ataupun kayak ngasih ide atau menginisiasi suatu program. Tapi pas di OSIS SMP aku banyak belajar banget dimana kita bisa menginisiasi suatu program, bisa bikin program, bisa putar otak lah gimana caranya kita bikin program yang bisa berdampak buat teman-teman di SMP. Jadi motivasi terbesar aku saat itu selain benar kata Kasita sama Karaya juga, selain keluar dari zona nyaman juga buat ngelanjutin kegiatan-kegiatan aku selama di SD. Oke, kalian dari SD udah banyak banget kegiatannya. Nah, terkait organisasi, pasti kalau misalnya SD kan bener kata Kak Salma, kalau misalnya di SD itu nggak gitu gede organisasinya, paling cuma ada mentok-mentok eskul. Nah, pasti organisasi yang paling besar pasti mulai dari SMP, jenjang SMP yang dimana ini ada OSIS. Nah, kebetulan kira-kira di SMP ini kan pasti kakak-kakak memulai organisasi yang besar itu kan di sekolah ini, di SMP Negeri 11 tercinta. Yes, Tercinta sekali. Nah, pasti ada pengalaman yang berkesan Kak, ya kan, di sekolah ini. Nah, kira-kira boleh disebutin apa aja pengalaman berkesannya, mulai dari yang paling berkesan banget. Boleh dimulai dari Kak Naya. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama di SMP terutama di OSIS itu ketika kerja sama teman-teman OSIS 11 bareng-bareng di kegiatan-kegiatan sekolah. Yang paling seru sih biasanya kelas meeting ya, karena itu rame banget. Jadi kita semua beneran kerja bareng-bareng, terus lihat bajunya warna-warni semuanya, pakai jersey, pakai baju dress code kelasnya beda-beda. Terus kita yang OSIS beneran nyusun semuanya dari mulai lombanya, terus sebelum hari H juga kita suka rapat-rapat atau nggak nyiapin lapangannya. Menurut aku itu sih yang paling seru dan yang paling berkesan untuk selama di OSIS 11 ini. Terus kalau misalkan di pengalaman lainnya, jadi mungkin di kegiatan-kegiatan 11 kayak bulan bahasa itu juga seru banget untuk bisa tampil bareng teman-teman kelas aku, teman-teman kelas yang lain, terus kita bisa saling melihat penampilan teman-teman kita, itu seru sih. Oke, selanjutnya boleh dijawab sama Kak Salma.
kalau misalkan aku dari pengalaman yang paling berkesan itu benar-benar dimulai dari awal kelas 7. Ini dimana kita kan semua angkatan COVID ya, kebetulan kita bertiga ini. Jadi kita memulai kehidupan kita di SMP 11 tuh lewat online, lewat Zoom di laptop. Kalau misalkan kalian kan pasti MPLS sudah seru banget gak sih? Udah langsung datang ke 11. Kalau kita MPLS online kebetulan banget tuh. Jadi kayak kita sebenarnya kalau aku sendiri benar-benar naruh ekspektasi nanti kalau misalkan aku sekolah di 11 harus seru banget nih, semoga banyak ya kayak pengalaman yang berkesan. Dan bener aja selama udah bisa masuk ke sekolah, udah mulai nggak online lagi, kita bisa sekolah langsung di nginjek kaki kita di 11, itu seru banget. Bener banget kata Kak Raya, mulai dari ngikutin program-program OSIS, terus kita bikin program-program baru, misalkan ada kelas meeting, bulan bahasa, terus kita juga pernah ada hari pohon sedunia, kita tuh bawa tanaman setiap perwakilan kelas, terus kita tuh nanam di taman kita di 11 itu seru banget. Terus selanjutnya yang bikin pengalaman aku yang paling seru adalah bisa belajar banyak hal sama Bapak Ibu guru di 11, karena menurut aku kayak pengalaman terbesar aku dan banyak banget pengalaman baru aku yang baru bisa aku temuin dan baru aku pelajarin itu pas di 11. Terus juga dibimbing sama Bapak Ibu guru di 11, terus juga join ekskul di 11 seru banget ya Kak. Kebetulan aku sama Raya tuh ikut ekskul Rohis dari kelas 8 dan di luar ekspektasi Rohis di 11 seru banget. Banyak kegiatannya. Kita ikut apa aja Kak? Kita ikut yang setiap hari Jumat itu. Bener banget, kita hari Jumat kita selalu sholat duha di lapangan. Terus kita juga dari Rohis ikut lomba ya Kak. Oh iya. Iya, bener banget. Sama pawai, kita selalu ikut pawai Ramadan di balai kota bareng teman-teman Rohis dari 11. Terus selain pengalaman di ekskul udah, pengalaman sama Bapak Ibu guru udah, terus pengalaman yang paling seru menurut aku juga ketika aku bisa dapat kesempatan untuk ikut lomba dan dibimbing langsung sama Bapak Ibu guru di 11. Kebetulan aku pernah ikut lomba storytelling yang dibimbing sama Bu Tuti Fatimar sama Bu Gairah. Terus aku pernah ikut lomba cerpen bahasa Sunda yang dibimbing sama Bu Rani sama Pak Malik. Terus aku pernah ikut lomba opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Itu aku dibimbing sama Pak Hafiz sama Bu Tias. Itu kita bikin program untuk bikin hand sanitizer dari buah belimbing. Itu seru banget karena menurut aku itu pengalaman pertama aku buat kayak neliti langsung dan juga bikin produk baru. Dan menurut aku itu pengalaman terserunya adalah kita dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru. Dan kebetulan banget di kelas 11 SMA kemarin aku ada tugas penelitian dan aku pakai lagi produk itu untuk aku jadiin karya tulis aku di SMA. Jadi pengalaman di 11 sangat amat seru, bermanfaat, sangat berguna banget. Pengalaman yang seru, yang begitu bermanfaat bagi buat teman-teman yang pengen lebih mencari pengalaman, mungkin boleh mulai dari sekarang ya, karena nanti bakalan berguna banget di SMA. Selanjutnya boleh dijawab oleh Kasita. Kalau aku sih lebih ke ikut kegiatan yang diadain sama OSIS di 11 nih. Itu keren banget, bener katanya bulan bahasa aku ikut tampil nari. Sempat ada event yang abang itu fashion show, itu seru banget. Masuk YouTube, ada lupa aku di YouTube sama. Nanti kita cari. Sama-sama juga. Terus udah sih aku sama diajar sama diajar sama guru-guru 11 itu seru banget. Apalagi nggak pakai HP, itu aku senang banget. Kayak berasa belajarnya gitu, ngerti nggak sih? Berasa belajarnya itu seru sih. Mantap sekali. Nah, habis ini kan banyak ya Kak pengalaman ataupun hal yang sudah kakak-kakak ikutin. Nah, kira-kira boleh nggak sih diceritain gimana awal mulanya tiba-tiba terjun ke organisasi? Selain emang dari jati dirinya, kan pasti kan biasanya ada ceritanya atau mungkin ada beberapa orang yang ngajak gitu. Jadi boleh diceritain gimana pengalaman organisasi. Mungkin boleh dimulai dari Sinta gitu. Pengalaman mulai dari organisasi. Iya, sampai terjun ke organisasi. Terjun ke organisasi itu harus punya teman. Harus ya benar sih, harus punya teman kayak ayo kita sama-sama, kayak kita kalau jalan sendiri tiba-tiba tuh ngerasa sendiri gitu. Aku tuh kalau aku tipe orang yang harus ada temennya, kita ikut ini terus teman yang kita aja tuh mau makin semangat tuh untuk ikut masuk ke organisasi, untuk maju bareng-bareng, itu makin semangat. Jadi aku butuh motivasi juga dari teman yang satu pemikiran. Mantap. Selanjutnya boleh dari Kak Raya. Kalau yang bikin aku terjun ke organisasi sampai saat ini, kalau dari SMP mungkin tadi udah aku spill karena
emang mau nyoba hal baru setelah COVID. Tapi kalau untuk nerusin ke SMA, untuk terjun di organisasi SMA sebenarnya ada sesuatu yang bikin aku awalnya tuh kayak karena aku udah ngerasain ya gimana OSIS di 11, OSIS di SMP, oke udah kali ya udah pernah nyobain. Tapi ternyata pas SMA ada satu hal, yaitu aku masuk SMA tuh nggak ada temennya, karena waktu itu emang nggak ada temenan dari SMP, ada tapi aku nggak kenal gitu, kayak aku nggak kenal anak 11 juga itu nggak kenal. Nah karena di situ aku beneran belum punya teman, beneran friendless, aku mikir gimana caranya biar aku bisa dapet temen tapi bisa langsung banyak gitu. Terus pas open recruitment OSIS di sekolah SMA aku daftar karena menurut aku dengan ikut OSIS itu pasti kita bakal dapet temen yang banyak dan lebih klop gitu, karena di OSIS kan kita juga kerja bareng-bareng, itu kan pasti makin sehati gitu, makin seperjuangan. Jadi aku ikut OSIS karena aku mau punya teman. Jadi kalau Sinta ikut OSIS karena temennya, aku ikut OSIS dan terus organisasi karena aku mau punya teman. Jadi karena aku pengen cari teman, maka itu aku ikut OSIS, aku ikut forum anak juga, dan di situ aku dapat teman banyak baru. Mantap. Manfaatnya itu banyak teman, banyak ilmu juga, pokoknya banyak manfaatnya. Nah bagi teman-teman, mumpung kita masih muda, ayo kita ikut organisasi sebanyak-banyaknya supaya nanti pas kita masuk ke misal dunia yang udah agak tinggi itu, supaya nanti kita tuh gak kaget ya kak gimana cara ngadepin dunia di luar sana. Bahkan ada aja dunia yang menurut kita gak keras tapi tiba-tiba keras, supaya kita juga gak kaget teman-teman. Nah ngomong-ngomong organisasi, biasanya kan di organisasi ini tuh biasanya ada yang dipimpin dan ada yang dipimpin kan. Nah, Ada yang dipimpin. iya betul. Nah kira-kira menurut kakak itu lebih susah mimpin atau dipimpin? Mungkin boleh dari Kak Salma dulu selaku ketua OSIS angkatan 29. Kebetulan bisa menjawab dua ini karena pernah ada di dua posisi ini, pernah memimpin suatu organisasi dan juga pernah dipimpin oleh satu ketua gitu ya di organisasi tersebut. Kalau misalkan aku dari pertama, dari kelas 7 SMP itu, aku kan ikut udah dua organisasi. Yang pertama OSIS di SMP 11 pas jadi bendahara, satu lagi forum anak di Kota Depok, itu aku jadi tim media komunikasi. Kebetulan di saat kelas 7 ini aku ada di fase dimana aku dipimpin oleh satu ketua. Kalau misalkan aku ngejawab saat di fase itu, jujur enak dipimpin. Karena yang dimana kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, kalau misalkan ada yang memimpin kita tuh kayak setiap mau ngelakuin suatu langkah itu enak gitu. Karena kalau misalkan kita dipimpin, kita bisa tinggal ngikutin aja alurnya, tinggal ngikutin step by step aja. Tinggal kalau misalkan kita nggak tahu, tinggal nanya sama yang memimpin kita. Tapi saat di fase aku di kelas 8 SMP, di saat aku bisa memimpin organisasi SMP, di organisasi OSIS SMP, pasti jawabannya ada dua, ada enaknya, ada nggak enakan juga. Enaknya adalah ketika aku punya inovasi sesuatu, mau menginisiasi sesuatu, terus juga mau ngatur sesuatu, itu enak, kayak gampang gitu. Kalau misalkan ini harusnya jalannya kayak gini loh, bukan kayak gini, kita tinggal langsung mengutarakan. Tapi nggak enaknya kalau misalkan ketika kita memimpin organisasi yang dimana anggotanya tuh susah untuk dipimpin, terus juga kayak lingkungan di sekitar tuh toksik, nggak bisa mendukung kita untuk memimpin suatu organisasi tersebut, itu nggak enaknya. Tapi balik lagi, alhamdulillahnya, untungnya pas lagi di OSIS SMP, enaknya memimpin di OSIS 11 ini, kayak dari bapak ibu guru, terus juga lingkungan di SMP 11 tuh ngedukung semua. Jadi setiap langkah yang aku mulai untuk memimpin di organisasi SMP tuh enak aja buat memimpinnya. Terus juga kalau misalkan aku banyak salahnya ataupun ada kelirunya saat menerapkan suatu langkah di OSIS, pastinya bapak ibu guru selalu negur, terus juga langsung bimbing lagi. Jadi nggak selamanya yang bisa memimpin itu nggak butuh pendapat dari orang lain, tapi juga tetap butuh dan juga tetap butuh dibimbing. Berarti apa yang dilakuin itu berarti ada plus dan minusnya. Yes, betul. Dan yang paling penting itu apapun yang kita lakuin ada plus minusnya dan juga ada manfaatnya. Baik, selanjutnya boleh dari kelas dulu. Lebih susah dipimpin atau memimpin? Sama kayak sama, aku pernah ngerasain di dua fase, tapi kan di SMA ya, rasanya dua fase di SMA. Kalau dipimpin bener, kita tinggal ngikutin langkahnya aja, tinggal ngikutin kayak kamu tinggal kayak gini ya, kamu tuh programnya kayak gini aja, bisa kayak gini aja, itu enaknya. Tapi untuk memimpin benar, apalagi kalau misalkan anak-anak bisa diatur, kita punya teman
seorganisasi tuh nggak sesinkron lah. Terus kalau misalnya ada masalah mereka ngadiin kita, terus kita udah mulai buat keputusan. Tapi dari 2 hal itu kita dapat pengalaman yang baru. Jadi ya, aku enjoy sih untuk itu, dan aku rasa nggak masalah untuk 2 hal itu, dan itu nggak susah juga, nggak mudah juga. Jadi aman aja. Enjoy. Yang penting enjoy. Selanjutnya boleh dari Kak Raya. Kalau aku lebih susah juga memimpin. Kalau misalkan aku juga pernah berada di 2 fase itu, antara dipimpin dan memimpin. Kayak sebenarnya kalau untuk dipimpin dari SMP, dari selama di SMP sampai di SMA, aku selalu dipimpin gitu karena belum dapat kesempatan untuk memimpin. Tapi saat masuk SMA, aku dapat kesempatan untuk memimpin di organisasi luar sekolah, di forum anak. Aku jadi terpilih menjadi ketua forum anak di Kecamatan Trapos. Itu kayak benar first time aku dapat kepercayaan untuk bisa memimpin suatu organisasi. Awal-awal tuh aku beneran kayak bingung ini gimana, tapi karena emang masih ada kakak tingkat kita yang masih bisa kita tanyain dan bisa kita minta masukannya, itu selama kita masih berani nanya, itu sebenarnya helpful sih. Dan kita coba, aku gitu, kalau dari aku sendiri untuk bisa ngejalaninnya di fase memimpin, aku lebih ke menggali diri aku dan pengalaman aku sebelumnya selama aku dipimpin, kayak apa aja hal yang bisa aku terapin ke anggotaku nanti yang dari aku dapat dari pimpinanku sebelumnya gitu. Terus aku juga lama-kelamaan setelah aku menggali dari diriku sendiri, aku udah tahu apa aja nih notes-notesnya selama kita memimpin harus apa, terus harus berubah menjadi lebih baik itu apa aja. Dan aku juga lama-kelamaan kalau di organisasi kan kita berputar ya, kita nggak selamanya jadi itu, misalkan nanti di acara selanjutnya kita bisa jadi di posisi apa, dan ketika aku dipercaya juga jadi kepala divisi saat aku di OSIS SMA, aku juga udah bisa untuk nge-handle teman-teman di bawah aku dalam suatu acara itu berdasarkan dari pengalaman aku sebelumnya. Tapi keren ya Kak Raya, karena sekalinya kakak mimpin bisa mimpin organisasi yang besar banget, luar biasa. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, organisasi ini kira-kira penting nggak sih buat kita sebagai pelajar di sekolah ini? Itu, nah boleh dijawab dari Kak Mak. Oke, tadi aku juga mau jawabnya sebelumnya yang tentang awal mula aku terjun di organisasi. Aku belum sempat sharing. Kalau misalkan dari awal banget aku mulai terjun di organisasi kan di organisasi SMP. Terus selanjutnya buat ngelanjutin ke selanjutnya sesuai dengan motivasi yang tadi aku sebutin kan. Kalau misalkan enggak karena kita mau keluar dari zona nyaman, terus juga mau tahu banyak hal, menurut aku organisasi sangat amat penting. Karena mau gimana pun juga, kalau misalkan kita cuma stuck untuk ikut pembelajaran di kelas selama di sekolah, menurut aku nggak bisa menggali kehidupan kita selama di organisasi. Karena selama di organisasi itu banyak banget hal-hal yang emang kita tuh belum tahu sebelumnya. Kalau misalkan kita nggak join organisasi, kayak mungkin sebelumnya aku boleh juga sih tanya ke Amalia, kalau misalkan sebelum join organisasi sama sesudah join organisasi, ada nggak sih sebenarnya satu hal yang mungkin sebelumnya kamu nggak tahu tapi pas join organisasi jadi tahu? Ada, contohnya kayak misalnya sebelum aku masuk organisasi ini tuh kayak aku tuh nggak tahu loh kalau misalnya di OSIS ini tuh kita tuh datang sebagai perwakilan dan pulang sebagai keluarga. Dan ketika aku masuk OSIS di sini tuh aku tahu kalau misalnya kita tuh datang sebagai perwakilan dan pulang sebagai keluarga, karena aku tuh bener-bener di OSIS bener-bener baru ngerasain definisi punya teman tapi layaknya keluarga. Karena di sini tuh kita bener-bener nggak boleh terpecah belah. Kayak misal kita wadah, terus di dalamnya ada air. Kalau misalnya semisal aku pergi itu nanti airnya bakalan kemana-mana. Dan itu menurut aku adalah benar-benar suatu hal yang berkesan, karena kayak sejauh ini aku tuh belum sama sekali dapetin teman-teman yang bisa ngaku aku sampai sejauh ini. Karena memang pas dari aku SD, aku jujur aja aku adalah orang yang gak berani untuk mencoba suatu hal. Tapi di sini ketika aku dapet energi positif dari teman-teman yang ada di sini, aku merasa ternyata oh sepenting itu loh kita punya teman yang dimana pengen support kita. Terus kayak pokoknya temen-temen yang bener, bahkan bisa lebih dari teman yang dari itu yang bikin aku bener-bener oh aku tuh sebangga itu, sesenang itu, dan bener-bener sebahagia itu ketika aku masuk organisasi. Berarti Alia sama banget kayak yang Kak Raya bilang tadi, kalau misalkan masuk OSIS buat nyari teman, buat nyari keluarga juga, meskipun gak sedarah. Ya, oke, keren. Jadi menurut aku selain pentingnya organisasi buat kehidupan untuk life skill kita,
juga buat nyari temen. Terus juga kalau misalkan menurut aku bener yang Alia bilang, aku juga ngerasain hal yang sama pas aku join OSIS di SMP maupun OSIS di SMA. Itu tuh pas kita join OSIS, kita tuh langsung layaknya jadi keluarga banget. Betul. Kalau misalkan di OSIS SMP itu bener-bener kayak seru banget ya, ngelakuin segala hal, bahkan kayak cuma upacara terus ketemu sama temen OSIS di bidang kelas aja kayak langsung kita ketemu lagi loh gitu. Kalau misalkan teman di kelas kan ya udah cuma sebatas pembelajaran terus pulang. Kalau misalkan teman-teman di OSIS kan pasti kayak kita ketemu lagi, misalkan mau ngadain suatu program, kita pasti rapat dulu, nyiapin bareng-bareng. Terus selanjutnya menurut aku selain pentingnya organisasi itu bisa ngasih life skill buat kita untuk ke jenjang berikutnya. Kalau misalkan ikut OSIS di SMP pasti dapat banyak banget dong pengalaman buat OSIS di SMA. Nah itu juga yang bakal aku terapin waktu itu pas aku join OSIS di SMA. Aku jadi nggak kaget lagi sama pengalaman aku di OSIS SMP yang aku terapin di OSIS SMA. Itu sih Ana. Selanjutnya dari siapa? Dari Ayat. Organisasi penting nggak buat mereka? Menurut aku penting banget karena itu juga jadi pertahanan diri kita dari hal-hal yang negatif di luar sana. Kan kita remaja banget nih, SMP dan SMA itu kayak pasti banyak banget gangguan-gangguan dan bisikan-bisikan, ajakan-ajakan yang gak baik dari teman-teman di luar sana. Tapi kalau misalkan kita punya sesuatu kegiatan dan kesibukan yang positif, apalagi OSIS, kita jadi kayak gak ada waktu gak sih untuk keikut sama ajakan-ajakan yang tidak baik itu. Terus juga kita juga pasti bisa punya ide dan pikiran yang teman-teman yang gak ikut OSIS tuh belum tentu bisa mikirin itu, kayak bisa punya ide itu, tapi karena kita udah punya banyak inspirasi, punya banyak diskusi sama teman-teman di OSIS, itu kita bisa punya ide-ide yang nantinya juga pasti bakal tetap berguna saat kita di dalam kelas. Selanjutnya boleh dari Kak. Penting udah penting banget karena penting banget karena dalam organisasi kan ngelatih ya, ngegali kemampuan kita, terus public speaking, kita cara komunikasi dengan teman-teman itu kepake banget. Nanti kalian diamanahin jadi si acara, jadi dokumentasi, jadi sekretaris, ketuplak, itu wah itu menggali kemampuan kita, minat kita, bakat kita kemana aja, dan itu bakal kepake banget di dunia selanjutnya. Nah, sehubungan dengan organisasi pastinya kan selain kehidupan organisasi banyak nih ya Kak, kegiatan-kegiatan. Misalnya ada kegiatan apapun itu yang misal ngebagi sama organisasi nih. Nah, kira-kira gimana sih Kak caranya buat ngebagi waktu dengan organisasi sama kehidupan pribadi? Mungkin boleh dijawab dulu sama Kak Salma. Oke, kalau dari aku, salah satu tipsnya menurut aku, selain kita udah tahu mau ikut organisasi ini itu, kita juga harus tahu kapasitas diri kita. Jangan sampai maksain, misalkan kapasitas diri kita ini cuma sanggup untuk sekolah formal di SMP sama ikut satu organisasi di SMP. Nah, jangan dipaksain untuk ikut lagi organisasi di luar. Karena kalau misalkan kita melebihi kapasitas diri kita, pastinya ada beberapa tanggung jawab yang terbengkalai. Karena mau nggak mau kita udah serapih apapun itu untuk time management kita, untuk beresin jadwal kita, untuk bikin to-do list kita sehari-hari. Kalau misalkan kita ikut kegiatan ataupun ikut organisasi di luar kapasitas diri kita, itu pasti berantakan. Jadi mau nggak mau, satu kita harus tahu banget kapasitas diri kita. Kalau misalkan kita udah tahu kita cuma sanggupnya satu organisasi aja sama ikut satu sekolah formal, ya udah itu aja. Jadi jangan pernah lebih-lebihin atau dipaksain lagi. Misalkan kayak mau ikut temen, biarin aja, dipaksain, nanti yang di OSIS SMP ditinggalin aja, cuma ikut-ikut kalau misalkan ada program. Jangan gitu juga. Jadi benar-benar harus tahu kapasitas diri kita. Dan juga selain time management yang baik, kita juga harus tahu mana yang harus kita prioritasin untuk dikerjakan maupun enggak. Tapi ingat lagi, untuk balik kalau misalkan kita juga punya tanggung jawab yang sama. Misalkan di sekolah formal kita punya tanggung jawab atas tugas-tugas kita, untuk mempertahankan nilai kita juga, betul kan? Terus juga kalau di organisasi kita tanggung jawab sama, misalkan kita ikut di OSIS, masuk ke satu divisi yang dimana setiap divisi punya program kan. Nah, kita juga punya tanggung jawab atas program tersebut. Misalkan kita harus tahu prioritas mana yang kita harus kerjakan. Misalkan deadline besok duluan yang tugas sekolah, berarti kita harus duluan tugas sekolah. Pokoknya ingat kapasitas diri, dan jangan lupa kalau misalkan time management itu, kalau dari aku, ini tips paling pro tipsnya,
kalau misalkan bikin deadline itu jangan pernah deadline itu dibikin tanggal. Misalkan kita punya deadline, misalkan Alia punya deadline kalau misalkan harus ngumpulin proposal program classmeet OSIS di hari Kamis. Jangan kita bikin deadline itu di hari Kamis, tapi kita majuin ke 2 hari sebelumnya, dan juga ditentuin jam kita harus ngepasin deadline itu kapan. Misalkan kalau misalkan aku sendiri, misalkan deadline aslinya itu hari Kamis, aku majuin jadi hari Selasa, dan juga aku bikin jamnya, misalkan di jam 7 pagi aku harus sudah selesai dengan deadline tersebut. Jadi kalau misalkan kita patokin sama jam di hari tersebut, kita tuh nggak bikin ngerjain deadline tersebut di deadline-nya di hari itu juga, tapi aku jadi ngerjain di hari sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya aku juga kalau misalkan naruh deadline itu cuma naruh harinya aja. Misalkan aku ngasih deadline di hari Selasa, ya udah hari Selasa berarti aku selesainya Selasa tanggal 235 jam 23.59 itu baru selesai. Harusnya kan enggak ya, harusnya sebelumnya. Jadi aku biasanya kalau misalkan naruh deadline itu naruh sama jam-jamnya juga. Itu sih paling aku. Jadi intinya apapun yang pengen diikuti harus dipertimbangkan dan harus dipikirkan apa aja prioritasnya, karena nanti khawatir ada beberapa tanggung jawab yang sampai terbengkalai. Betul. Jadi intinya buat teman-teman di luar sana, pokoknya jangan sampai lupa deh apa prioritasnya. Yang pertama Tuhan, yang kedua kegiatan. Nah selanjutnya boleh dijawab sama Kak Raya. Kalau time management aku dan terus juga buat teman-teman di luar sana adalah manfaatin waktu yang ada seberapa pun menitnya itu, kayak apapun sedikit pun itu menitnya tolong digunain dengan sebermanfaat mungkin. Kalau aku biasanya gimana cara aku ngebagi waktunya antara organisasi sama sekolah, apalagi sekolah kan tugasnya banyak banget ya di nonstop. Tapi pasti di sekolah tuh kadang pasti ada jam istirahatnya, atau mungkin kadang juga ada jam kosong yang gurunya cuma kasih tugas atau mungkin gurunya nggak masuk. Nah di situ pakai waktu itu untuk ngerjain to-do list kita, ngerjain kewajiban kita di antara tugas sekolah ataupun tugas organisasi di waktu itu. Jadi misalnya kalau aku bolak-balik aja sih, kalau misalkan ada tugas dan tugas itu deadline-nya besok, aku bakal ngerjain itu sampai malam, kayak sampai beneran aku maksimalin untuk aku kerja di hari itu. Nanti kalau misalkan di sekolah lagi istirahat, baru jam istirahat aku pakai buat tidur. Nah, ataupun sebaliknya kalau misalkan di sekolah itu lagi kosong tapi malamnya aku udah tidur nih, pasti kan berarti waktu aku potong tuh. Nah jadi pas di sekolah pas lagi ada jam kosong atau lagi istirahat, aku bakal ngerjain tugas yang belum aku kerjain di semalam karena aku tidur. Jadi kayak semuanya udah dibagi porsinya aja, bisa ditentuin sama teman-teman pribadi masing-masing gitu. Waktu teman-teman kan sama waktu kita sama semua teman-teman pasti kan waktunya beda-beda, dan intinya itu sih manfaatin waktu sedikit apapun itu. Karena apapun waktunya itu pasti bakal berbeda-beda. Selanjutnya boleh dari Kak Sita. Kalau time management aku, cara aku ngatur waktu dari tugas sama organisasi itu, kalau misalnya di sekolah hari itu kamu udah 2 tugas, kamu selesai di hari itu juga, jangan ditunda. Itu aku udah sering ngelakuin gitu sih. Terus kalau misalnya gurunya lagi jelasin materi itu akan tulisan nggak jelas sih, kamu coba telaah sendiri dan di jam mata pelajaran guru itu kamu harus selesai. Dan nanti aja deh, bisa nanti dia di Google, jangan. Karena itu misalkan nih, kamu pas hari itu ada tugas, kamu mau nunda nih untuk di waktu berikutnya, tapi di waktu berikutnya ternyata tiba-tiba kamu ada ada ini dari MPK atau OSIS, dari MPK dari OSIS di 11 ada info, tolong ya kerjain ini buat event ini, tapi tugas kamu yang sebelumnya itu yang kamu tunda juga belum, jadi bentrok kan. Jadi benar kata Raya, aku juga Raya, manfaatin waktu yang ada gitu. Terus jangan nunda. nunda. Kalau temen yang nggak ngerjain ya kamu jadi ngerjain gitu. Kalian harus jadi pedoman teman-teman ya. Betul. Nah selanjutnya kan kalau misalnya kita masuk organisasi pasti kan sebenarnya ada pribadi kita yang kurang gitu ya, karena kira-kira gimana sih Kak supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah contohnya kayak gimana caranya ngelawan rasa takut. Kayak kan kalau misalnya kita masuk organisasi pastinya bertemu dengan banyak orang, banyak banget orang-orang yang kita nggak kenal. Kira-kira gimana sih Kak caranya ngelawan rasa takut ketika mau masuk organisasi? Boleh dimulai dari Kak ya? Kalau cara aku ngelawan rasa takut, itu kan kita semua pernah gagal ya. Nah, tapi jangan biarin kegagalan itu yang bikin kita makin takut untuk coba di kesempatan selanjutnya. Menurut aku sih cara ngelawan rasa takut tuh coba untuk minta saran atau minta advice dari teman-teman terdekat, atau minta masukan juga terutama dari orang tua. Itu penting banget, kayak
judo Tidak ada. Itu itu kayak tanya misalkan bun atau mah gitu. Kayak gitu. Kayak misalkan tanya ke orang tua. Oke, maaf, ini dengerin dulu ya. A few moments later. Nah, oke teman-teman iklan. Caranya tuh biar kita, kalau dari aku, tips dari aku nggak rasa takut dengan tanya ke teman-teman sekitar atau ke orang tua. Kayak misalkan tanya, bun mah kira-kira aku bisa nggak ya untuk ikut ini, misalkan ikut hal yang kita takutin, misalkan ikut OSIS, kira-kira aku bisa nggak ya ikut OSIS? Kalau misalkan aku mau ikut OSIS, aku harus nyiapin apa aja ya? Otomatis orang tua kita udah hidup lebih dulu dari kita, pasti mereka udah tahu gimana nantinya kan. Nah itu tuh penting banget karena kita juga butuh arahan. Nah kalau udah bisa masukan ke orang tua, kita bisa minta masukan juga ke teman-teman, dan kalau teman-teman pasti kita bakal dapet semangat juga dong, apalagi kalau teman kita kayak lu pasti bisa deh, kayak itu pasti kita nanti makin semangat. Nanti juga pasti lama-kelamaan rasa takut kita tuh jadi berkurang. Nah terus juga biar kita bisa berani melawan rasa takut itu, jadiin gagal yang sebelumnya itu jadi motivasi kita untuk bisa berhasil di kedepannya. Nah story dikit, aku pernah gagal maju ke OSIS. Nah tapi karena gagal itu bukan berarti kayak aku jadi takut ngelawan kesempatan selanjutnya. Aku pasti dengan aku udah gagal itu aku makin semangat buat ikut di kesempatan selanjutnya. Kayak kemarin gue udah gagal, selanjutnya pasti gue bakal bisa berhasil. Berarti apapun kegagalannya harus dijadikan pembelajaran supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Nah, selanjutnya boleh Mak. Nah, kalau aku sedikit cerita juga, kebetulan ceritanya sama Kak Raya. Kalau misalkan background story aku, yang dimana ngelawan rasa takut itu, jadiin kegagalan atau ketakutan itu jadi motivasi terbesar untuk kayak bisa nunjukin ke semua orang kalau misalkan lu bisa loh jadi yang kayak kalian lihat, oh keren ya si Salma, si Raya, si Sinta, si Alia, si Akan gitu. Kalau misalkan kita bisa nunjukin kita tuh lebih keren dari apa yang orang-orang bayangin. Kalau misalkan aku sendiri waktu itu juga pernah gagal jadi ketua di suatu organisasi di luar sekolah, tapi karena dari kegagalan itulah yang membuat aku jadi termotivasi untuk masih ada loh kesempatan berhasil di kesempatan lain. Misalkan mungkin nanti saat aku di universitas maupun nanti di dunia kerja, kan we never know ya, cuma kita ngikutin aja apa rencana Tuhan. Nah dari kegagalan itulah yang ngebikin aku makin bangkit lagi untuk semangat untuk bisa nunjukin ke orang-orang kalau misalkan aku bisa. Dan fun fact juga, aku dulu pas setiap ikut lomba di SMP 11 selalu gagal, gak pernah. Iya sebenernya, kita selalu gak pernah juara. Tapi dari kegagalan itu justru ternyata malah jadi pengalaman berharga yang bisa kita perbarui lagi. Dan juga ternyata pas aku masuk ke SMA, oh yang pernah dapat pengalaman itu ternyata cuma aku loh. Walaupun aku gagal, setidaknya aku udah dapat pengalaman itu, dan malah jadi bisa memperbaiki kesalahan yang ada dan jadi juara di kesempatan selanjutnya. Jadi jangan pernah takut untuk coba hal baru, jangan pernah takut untuk nanya hal baru sama teman-teman ataupun kakak tingkatnya, dan juga jangan pernah untuk minder. Menurut aku minder tuh jadi salah satu faktor utama yang penting juga. Kalau misalkan kita minder, kita jadi takut buat ngelakuin segalanya kan. Jadi jangan pernah minder. Kalau misalkan ngerasa kayak aku insecure deh sama dia tuh lebih keren banget, dia tuh kayak lebih tahu banyak hal, justru jangan takut, justru malah tanya ke dia nih. Kayak kalau misalkan kamu tahu ini nggak sih, kamu tahu tentang ini nggak sih. Kayak aku juga sempat takut sama ikut ekskul rohis, karena menurut aku ikut ekskul rohis tuh kayak jadi hal baru gitu kan buat aku. Tapi kebetulan Raya udah ikut duluan, jadi aku nggak takut untuk tanya duluan ke Raya. Jadi menurut aku jangan pernah untuk takut coba hal baru, jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal tuh bisa diperbaiki di masa yang akan datang. Dan kegagalan itu siapa tahu nanti Tuhan memberikan suatu hal yang lebih baik Betul. lagi. Dan itu beneran loh, kalau misalkan udah pernah gagal, justru yang dikasih sama Tuhan tuh justru jauh lebih baik lagi. Pokoknya kayak kembali bunga. Bener banget. Terus kalau misalnya juga harus legowo, harus ikhlas. Kalau misalnya memang gagal, Jangan berlari. harus melatih seperti air. Kalau misalkan udah gagal, berarti kita harus nyoba untuk improve diri juga. Kalau misalkan aku masih kurang ini loh, mungkin aku harus bisa memperbaiki dengan cara ini loh. Jadi jadikan pembelajaran. Iya, Itu juga jadi motivasi buat teman-teman kalau mau coba hal-hal atau lomba-lomba atau organisasi,
mending dari sekarang, karena kalau misalkan Yes, betul. gagal sekarang atau enggak ya maksudnya kalau sekarang gagal pasti ada tahun selanjutnya dengan pengalaman yang udah ada di tahun sebelumnya. Betul, banget. Aku mau nambahin dulu bentar. Boleh. Kalau misalkan udah tahu kita gagal, jangan pernah sedih, jangan pernah berlarut kata cinta, juga jangan malah putus asa Jangan ataupun berhenti. patah semangat. Karena tenang aja kalau misalkan di kesempatan selanjutnya kita bakal dapet hal yang lebih oke lagi. Yang selanjutnya boleh dari kita. Aku sebenarnya udah terjawab semua ya dari Salma, dari Raya itu benar. Tapi yang pasti kalau untuk melawan rasa takut kan pasti kalian kalau sebelum ngelakuin suatu kegiatan yang mungkin kalian takut, kalian kan harus mempersiapin diri dulu. Kalian harus diisi ilmu dulu gimana caranya biar aku pede untuk melawan rasa takut tersebut. Sedikit cerita juga, aku sempat takut banget waktu ya sama aku bukan storytelling sih, itu kayak cerita tapi aku nggak hafal dari suatu buku di 11. Aku takut banget, aku sempat nangis. Selalu yang Sedih kalau banget. misalkan Selalu nangis dan selalu berkaca-kaca. Terus diyakinin sama guru, diajarin sama teman kayak bisa. Beda. Jadi aku cinta yang berani tampil. Jadi menurut aku kalau misalkan kita takut sama rasa gagal, untuk menangani rasa takut kita, menurut aku juga penting sama yang namanya afirmasi positif dari lingkungan sekitar. Karena kebetulan banget kayak selama di SMP tuh aku ngerasain yang dimana lingkungannya tuh selalu memberikan afirmasi positif ke aku. Jadi kalau misalkan aku lagi takut gagal, takut minder, takut insecure dan segala macam, aku selalu ngerasa bisa bangkit lagi karena dari lingkungan sekitar aku, terutama dari kedua orang tua aku yang selalu ngasih afirmasi positif, selalu support apapun kegiatan yang aku lakuin, selagi itu selalu ada di jalan yang positif ya teman-teman. Aku jadi nggak takut. Terus selanjutnya juga kebetulan banget Cinta sama Raya tuh jadi teman support system aku, jadi tempat bertumbuh selama kita di SMP. Selama 3 tahun itu tuh bareng banget guys. Dan alhamdulillah kayak selama di SMP ini selalu dapat support system yang baik, terutama dari mereka berdua ini, terus juga dari Bapak Ibu guru 11 yang selalu support kita. Kalau misalkan hal kecil apapun itu yang selalu kita lakuin itu selalu disupport. Kayak waktu itu ceritanya Sinta tadi, dia takut pas mau bercerita mendongeng di depan teman-teman 11, itu tuh sama Bapak Ibu guru yang pengampu pelajaran bahasa Indonesia, Sinta tuh disupport banget. Terus sampai bilang katanya, yes, betul. nggak apa-apa, kalian harus menghargai effortnya. Sinta, betul. Ngomong dengan menghafal itu susah, nggak gampang. Betul. Terus juga kayak Bapak Guru 2011 tuh selalu support hal kecil yang udah pernah kita lakuin. Kayak misalkan aku sama Raya kalau misalkan lagi nyusun proposal, terus juga nyiapin kegiatan-kegiatan, itu kan lumayan hal yang besar menurut kita. Walaupun mungkin menurut Bapak Ibu Guru itu hal kecil, tapi mereka selalu support kita. Jadi kayaknya untuk menangani rasa takut, kalian juga perlu sama lingkungan yang positif, juga sama teman-teman support system kayak temen aku 2 ini guys, Sinta sama Raya yang selalu ada di setiap kegagalan dan rasa takut aku selama di 11. Udah so sweet. Setelah kita dengerin cerita-cerita kakak ini, kayaknya kalau misalnya kita udah ada nih di misal nih pas angkatan kakak 29 dan kita kan baru angkatan 32, kayaknya kalau misalnya kita udah di sekolah ini kayaknya bakalan ada julukan ya bagi kakak-kakak di sini. Julukannya kira-kira apa tuh? Trio Green Flag. Kayak ada julukan nih Kak Green, tapi kayaknya bukan Green Flag deh, Green Forest karena terlalu bener-bener luar biasa. Kebun bunga kan? Boys. Karena Jatuh bener-bener bersama, bangkit bersama. itu bener-bener setelah aku dan Arsan ngedengerin cerita-cerita kakak-kakak, dan itu bener-bener sebagai apa ya, sebagai bener-bener cerita yang paling berkesan bagi kami ya kan, karena bener-bener Benar-benar. di sini tuh sampai ini mungkin baru pertama kali ya kan bagi kita berdua denger cerita yang bener-bener sampai sisi ini, bahkan sampai bener-bener Kak, bener-bener sampai apa kan tadi katanya jatuh bersama, Bangkit bersama. luar biasa. Nah habis ini kan udah banyak cerita-cerita yang kakak-kakak ceritakan di sini. Kira-kira boleh nggak nih kasih motivasi untuk kami, untuk saya, Arkan dan teman-teman yang ada di sekolah ini di 11? Mungkin boleh dari Kak Aya dulu. Kalau dari aku karena komunikasinya, satu kegagalan yang kalian dapatkan adalah satu kesempatan untuk bisa berhasil di masa depan. Jadi
habisin jatah gagalnya, karena nanti pasti akan banyak jatah untuk bisa berhasil di waktu yang lebih tepat menurut Tuhan. Dan Keren banget ya. di masa remaja ini teman-teman tidak perlu untuk overthinking dan insecure. No overthinking, no insecure. Pokoknya just enjoy dimana jadi anak remaja saat ini, kayak masih anak nih, Yes. anak remaja, kayak gak usah mikirin yang belum selesai dipikirin saat ini, pikirin tentang pelajaran aja, tentang masa depan, tentang OSIS, ya fokus aja, gak usah terhasut sama hal-hal yang negatif, dan terus mencoba hal-hal baru tanpa takut. Selanjutnya boleh dari Kak Salma. Kalau dari aku, motivasi buat teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Karena kalau misalkan kita nggak mau coba sekarang, kalau coba tahun depannya lagi, itu udah keburu telat. Terus selanjutnya kata-kata motivasinya adalah jangan pernah takut untuk jangan coba lagi, udah capek, coba dulu. Jangan pernah takut buat berkenalan sama lingkungan sekitarnya, karena menurut aku kalau misalkan kita minder terus stuck di lingkungan kita sendiri ataupun nggak keluar dari zona nyaman kita, itu bakal membuat kita stuck di situ-situ aja dan malah bikin nggak berkembang. Gitu sih. Selanjutnya boleh dari Kak Sinta. Aku udah bahas takut untuk berani coba terus. Kalau aku pesan aku ya, kalian kalau capek itu istirahat, tapi jangan berhenti. Yes, Udah gitu aja betul. sih. Gitu, sampai istirahat guys, jangan diforsir. Sampai istirahat, tapi jangan kapasitas berhenti. diri ya Kak. Pokoknya jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Ya. Gitu kita temenan sama dia. Iya dong. Setelah banyak sekali cerita-cerita yang kakak-kakak ceritakan hari ini, dan ini benar-benar berpesan bagi kami ya rekan ya, karena Iya. benar-benar kita tuh jadi tahu banyak tentang organisasi, bahkan tentang pengalaman-pengalaman yang bahkan belum kita dapatkan. Nah, habis ini mungkin akan kami jadikan pembelajaran bagaimana caranya untuk lebih baik lagi. Ya Kak, sekarang izin saya bertanya nih Kak, untuk Iya. Kakak bertiga, ada nggak sih Kak cerita motivasi untuk Kakak bertiga? Ada Yang- dong. Kalau misalkan aku kali ya yang mau Ya jawab. Kak. Untuk saat ini yang jadi motivasi terbesar aku untuk ngadepin rasa takut, terus juga untuk takut gagal, takut minder, takut insecure, dan jadi motivasi terbesar aku untuk terus-terusan berani nyoba hal baru ataupun ikut organisasi, yaitu punya teman dan juga support system yang bagus gitu ya. Kalau misalkan buat aku sendiri kayak Sinta sama Raya yang selalu jadi support system terbesar aku. Oh kebalik ya, Sinta dan Raya yang jadi support system terbesar aku. Apalagi pas ada satu cerita yang dimana kita tuh pas adaptasi dari lingkungan SMP ke SMA tuh lumayan sulit. Yang dimana karena kita udah terlalu asik, terlalu seru di SMP 11, jadi kita tuh kayak aduh males banget deh adaptasi lagi sama lingkungan baru di SMA gitu, kayak aduh ini harusnya nggak gini nih, harusnya kita Iya. tetap di 11 gitu. Atau Gamon. Gamon, bener. Gampang banget. Gagal move on banget dari Soalnya 11. saya SMA bareng kayak. Iya gitu. Masalahnya ini dari kita bertiga kepecah nih, kepencar banget jauh, kayak aduh gimana sih. Nah terus yang jadi motivasi terbesar aku adalah walaupun kita bertiga beda sekolah, terus juga jarang ketemu, kita tetap bisa bareng, dimana kita ikut satu organisasi di luar sekolah, itu Formana. Nah disitulah yang menyatukan kita kembali dan juga jadi jatuh bangunnya kita ya, karena di saat kita proses adaptasi dari SMP ke SMA itu ada cerita yang dimana kita tuh ngalamin gagalnya masing-masing dari kita, karena dari yang pertama kayak Raya gagal jadi ketua OSIS pas di SMA, terus aku juga gagal jadi ketua organisasi di luar sekolah ini, terus juga Sinta pernah sempet gagal jadi ketua organisasi di luar sekolah juga guys, kebetulan. Gagal daftar organisasi di luar sekolah. Yes, gagal daftar. Sama aku juga gagal. Ya, bareng kebetulan juga. mereka gagalnya bareng. Bareng. Dimana kita bertiga ini ngalamin gagal yang bersamaan di waktu yang bersamaan. Itu jadi awalnya jadi kayak penghambat terbesar kita, karena jadi kayak ini gue kurangnya di mana ya, kok bisa sampai gagal lagi gitu, karena kayak udah capek gagal ya di SMP. Gitu. Tapi tetap senang. Karena gagalnya bareng-bareng. Yes. Dan alhamdulillah kita bisa bangkit lagi barengan karena kita bisa saling melengkapi. Kayak waktu itu pas
Raya lagi sempat sedih-sedihnya gagal jadi ketua OSIS. Dia cerita ke aku, ke Sinta, kok aku gagal ya ini, gak apa-apa Rai, semangat, nanti juga ada kesempatan di selanjutnya. Terus aku juga pernah, pas aku juga lagi jadi gagal, aku juga cerita ke mereka berdua kayak, ini aku kurangnya di mana ya, aku gagal lagi. Ternyata ada loh surprise dari Tuhan yang lebih baik. Terus juga Sinta sempat gagal, sedih kayak, ih kita jadi nggak bisa organisasi bareng nih di luar sekolah. Fun fact-nya, aku gagal daftar ke organisasi di luar sekolah tuh karena aku lagi berjuangin organisasi di dalam sekolah. Kondisinya aku lagi LDK dan jadinya aku gak bisa ngikutin prosedur organisasi yang di luar sekolah. Yes, betul banget. Dan ternyata benar, dari Tuhan itu ada rencana lain yang dimana pas Sinta memperjuangkan organisasi sekolahnya jadi ketua MPK, pas di SMK. Terus juga Raya dipercaya lagi jadi sekretaris OSIS. Dan jadi ketua, gagal jadi ketua OSIS tapi aku malu. Belum Malu tapi aku bisa jadi ketua forum anak. Kalau aku udah gagal jadi ketua organisasi di luar, aku tetap bersyukur kan pernah jadi ketua OSIS di 11. Berarti intinya kakak ini bertiga walaupun sudah gagal tapi tetap berani untuk mencoba. Yes, betul. Dan jangan lupa kalau misalkan udah gagal bareng, temennya jangan ditinggalin berproses, tapi tetap bareng-bareng kayak aku sama Sinta sama Raya. Kalau misalkan kita udah gagal, sama-sama nguatin, sama-sama saling percaya, dan sama-sama saling ngasih masukan. Karena fun fact-nya pas mereka berdua ini terlingkup di organisasi Forum Anak Kecamatan, itu mereka, aku yang mengarahkan dan kita jadi tempat bertumbuh kita bareng-bareng. Aku sama Raya kayak Salma tuh induk bebek, kita anak yang ikut. Enggak dong. Aku juga sebaliknya gitu, kalau misalkan aku ada nggak tahu, Ray ini ada nggak sih saran masukan, aku mau ikut lomba ini nih, aku nanya ke Raya. Terus kalau misalkan Sinta aku ada nggak sih kurangnya di pelajaran ini, aku nanya Sinta. Jadi kita saling melengkapi. Gitu guys, itu yang jadi motivasi terbesar kita untuk bisa, ya sebenarnya untuk melanjutkan kehidupan kita di organisasi, di sekolah maupun di kehidupan kegagalan-kegagalan kita. Oke, berarti apa namanya Alia? Jatuh bersama, Bangkit bersama. Oke, terima kasih Kak. Sekian itu saja yang saya dan Alia ingin sampaikan dari OSIS SMP 11 Depok angkatan 32. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.